Pernahkah kalian merasakan cinta monyet sewaktu kecil? Cinta yang begitu polos, tanpa beban, tapi kemudian harus dipisahkan oleh jarak dan waktu? Bagaimana jika cinta itu tumbuh kembali saat kalian sudah dewasa? Inilah kisah dua sahabat kecil yang dipisahkan oleh takdir, namun disatukan kembali dalam situasi yang tak terduga. Apakah mereka akan bersama lagi? Atau justru terjebak dalam cinta segitiga yang rumit? Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan cerita penuh inspirasi dan makna. Kali ini, kita akan membahas kisah yang mungkin bisa mengingatkan kita pada cinta pertama, cinta yang seringkali dianggap sepele, tapi bisa saja kembali menghiasi kehidupan kita di masa depan. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang terinspirasi dari kisah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga dengan mengucapkan sholawat kita selalu diberi cinta yang berkah dan dilindungi dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggallah dua anak kecil, Dani dan Nisa. Mereka tumbuh bersama, bermain di hamparan sawah yang luas dan berlarian di sepanjang sungai yang mengalir tenang di pinggir desa. Keduanya selalu bersama, saling menjaga dan tertawa. Di balik tawa-tawa itu, ada benih cinta yang tumbuh di hati mereka, meski keduanya masih terlalu kecil untuk memahami apa itu cinta. Mereka hanya tahu bahwa mereka suka menghabiskan waktu bersama. Namun, kehidupan di desa yang damai itu tak berlangsung selamanya. Suatu hari, orang tua Dani mendapatkan tugas kerja di kota besar. Dani harus meninggalkan desa, meninggalkan Nisa, meninggalkan semua kenangan indah yang telah mereka ukir bersama. Hari perpisahan itu begitu berat. Nisa menangis terseduh-seduh, sementara Dani hanya bisa menatap dalam-dalam, berjanji dalam hati bahwa suatu hari mereka akan bertemu lagi. Waktu berlalu. 10 tahun kemudian, Dani telah menjadi pria dewasa yang sukses di dunia bisnis. Dia mendirikan perusahaan besar di Jakarta, dengan karir yang menjulang tinggi. Sosoknya yang karismatik dan cerdas menarik perhatian banyak wanita, termasuk seorang gadis cantik bernama Maya yang bekerja di perusahaan yang sama. Maya selalu tampak berada di sisi Dani, membantu dalam segala urusan bisnisnya, dan terlihat jelas bahwa Maya menyimpan perasaan lebih dari sekadar rekan kerja. Namun, Dani tidak sepenuhnya bisa melupakan masa kecilnya di desa. Di suatu sudut hatinya, ada ingatan tentang Nisa, gadis kecil yang pernah begitu dekat dengannya. Tanpa Dani sadari, Nisa telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang anggun dan bekerja di perusahaan yang sama, meski di departemen yang berbeda. Keduanya tidak pernah bertemu sejak perpisahan di desa, sampai suatu hari takdir mempertemukan mereka kembali. Pertemuan itu terjadi secara tidak terduga. Dani sedang sibuk dengan sebuah proyek besar, dan ia butuh bantuan dari departemen lain. Saat Nisa datang ke ruangannya, keduanya sejenak terdiam. Mata mereka bertemu, dan seketika kenangan masa kecil mereka kembali mengalir. Nisa yang dulu adalah gadis desa yang sederhana, kini telah berubah menjadi wanita mandiri yang profesional. Dani yang dulu adalah anak laki-laki lugu, kini telah menjadi pria mapan dengan kekuasaan di tangannya. Awalnya, Dani mencoba bersikap profesional. Dia tahu posisinya di perusahaan, dan dia tak ingin memperumit situasi. Namun, ada sesuatu dalam pertemuan itu yang tak bisa ia abaikan. Nisa juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai sering berinteraksi, baik di dalam maupun di luar kantor, dan perlahan-lahan perasaan lama yang pernah ada mulai tumbuh kembali. Tapi di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan, konflik mulai muncul. Maya, yang selalu berada di dekat Dani, merasa ada sesuatu yang berubah. Dia mulai curiga bahwa Dani menyimpan perasaan untuk wanita lain. Tanpa sepengetahuan Dani, Maya mulai menyelidiki siapa Nisa sebenarnya. Maya bahkan berani melangkah lebih jauh dengan mengintervensi kehidupan Nisa, berusaha membuat Nisa tampak buruk di mata Dani. Nisa,
di sisi lain, mulai merasa tertekan. Meskipun perasaannya terhadap Dani tumbuh semakin kuat, dia sadar bahwa ada Maya di tengah-tengah mereka. Dia tahu bahwa Maya adalah wanita yang kuat dan memiliki pengaruh besar di perusahaan, dan Nisa tak ingin merusak hubungan Dani dengan Maya, apalagi menimbulkan masalah di tempat kerja. Sampai suatu hari, sebuah rahasia terungkap. Maya menemukan bahwa Dani dan Nisa sebenarnya adalah teman masa kecil yang dulu sangat dekat. Ini membuat Maya semakin panik. Dia takut jika Dani dan Nisa kembali dekat, posisinya di hati Dani akan tergantikan. Dalam kebingungannya, Maya memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dani. Dia mengungkapkan perasaannya, mengatakan bahwa dia telah mencintai Dani sejak lama dan berharap Dani bisa memberikan perhatian lebih padanya. Dani, yang selama ini berusaha menjaga perasaan Maya, merasa bingung. Di satu sisi, dia menghargai Maya sebagai partner bisnis yang hebat. Namun, di sisi lain, perasaannya pada Nisa tak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa Nisa adalah bagian dari masa lalunya yang paling berharga, dan kini masa depan mereka sedang dipertaruhkan. Dani pun harus membuat pilihan sulit. Ia berdiri di persimpangan, antara kenangan masa kecilnya dengan Nisa dan kehidupan dewasa yang sudah ia bangun bersama Maya. Konflik batin ini terus menghantuinya, sampai akhirnya Dani memutuskan untuk berbicara jujur pada kedua wanita tersebut. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang tegang. Nisa dan Maya, dua wanita yang sama-sama kuat namun memiliki perasaan berbeda terhadap Dani, bertemu dalam satu ruangan. Dani berbicara dengan tulus, mengungkapkan semua perasaannya selama ini. Ia mengatakan bahwa Nisa adalah cinta pertamanya, cinta yang tidak pernah ia lupakan. Namun, ia juga mengakui bahwa Maya adalah rekan yang sangat penting baginya. Maya, mendengar penjelasan itu, merasa terluka tapi ia juga tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mundur, memberikan ruang bagi Dani dan Nisa untuk menyelesaikan hubungan mereka. Maya memutuskan untuk meninggalkan perusahaan dan mencari jalannya sendiri, berharap bisa menemukan kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Sementara itu, Dani dan Nisa pun akhirnya menyadari bahwa meskipun takdir sempat memisahkan mereka, cinta mereka yang tulus selama ini tetap bertahan. Dani akhirnya memutuskan untuk mengikuti hatinya dan memulai kembali kisah cintanya dengan Nisa, kali ini sebagai dua orang dewasa yang siap menghadapi segala tantangan hidup bersama. Maya, yang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Dani mulai menjauh, memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Di balik wajah manisnya, Maya merencanakan tipu muslihat untuk memisahkan Dani dan Nisa. Dia berpura-pura menjadi teman yang baik bagi Nisa, mencoba mendekatinya dengan berbagai alasan. Maya bahkan mengundang Nisa untuk makan siang bersama, seolah-olah ingin membangun hubungan yang lebih baik. Nisa, yang polos dan tidak menyadari niat buruk Maya, menerima undangan itu dengan senang hati. Di restoran mewah, Maya memulai percakapan yang penuh intrik. Dengan senyum lebar, Maya mencoba memancing Nisa untuk bercerita tentang hubungannya dengan Dani. "Aku dengar kamu sudah lama kenal Dani ya? Wah, kamu beruntung sekali bisa kerja bareng dia. Kamu tahu kan, Dani itu pria yang diincar banyak wanita," ujar Maya dengan nada yang tampak tulus. Nisa tersenyum, mengangguk sedikit. "Iya, kami memang kenal sejak kecil. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Kami sudah dewasa dan banyak hal yang berubah." Maya, yang sudah merencanakan kata-katanya dengan hati-hati, memasang wajah serius. "Kamu harus hati-hati, Nisa. Dani itu orang yang sangat sibuk, dan kadang dia bisa terbawa oleh dunia kerjanya. Banyak wanita di sekelilingnya, bukan cuma aku. Aku hanya ingin kamu tahu kenyataan ini sebelum kamu terlalu jauh melibatkan perasaan." Nisa terkejut mendengar pernyataan Maya. Selama ini, dia merasa bahwa Dani dan dia punya koneksi yang kuat, tapi kata-kata Maya mulai membuatnya ragu. Apakah benar Dani terlalu sibuk untuk mempertimbangkan perasaan lama mereka? Apakah semua ini hanya nostalgia masa kecil belaka? Namun,
Nisa mencoba tetap tenang. Aku mengerti, Maya. Tapi aku percaya pada hubungan kami. Mungkin Dani memang sibuk, tapi itu tidak mengubah apa yang aku rasakan. Maya tersenyum tipis, namun dalam hatinya ia merasa rencananya mulai berhasil. Nisa terlihat sedikit goyah. Aku hanya ingin kamu berhati-hati. Jangan sampai kamu terluka di kemudian hari. Kadang cinta masa kecil tidak selalu berarti cinta seumur hidup. Setelah pertemuan itu, Nisa pulang dengan hati yang bimbang. Ia mulai mempertanyakan perasaan Dani padanya. Sementara itu, Maya memanfaatkan situasi ini dengan lebih intens mendekati Dani. Dia mengatur agar Dani terlibat dalam banyak proyek yang membuat mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Maya mulai menyusun jebakan agar Dani terperangkap dalam kebersamaan mereka. Suatu malam, Maya mengundang Dani untuk makan malam bersama di sebuah restoran eksklusif. Maya tahu bahwa Dani lelah dengan pekerjaan dan butuh waktu untuk bersantai. Saat mereka duduk bersama, Maya mulai memainkan perannya. Dani, kamu kelihatan lelah sekali. Aku khawatir kamu terlalu bekerja keras. Bagaimana kalau kamu istirahat sebentar dari semua ini? Kamu butuh seseorang yang bisa menjaga dan mendukungmu, bukan hanya di pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dani tersenyum lemah. Terima kasih, Maya. Aku memang sedang banyak pikiran, tapi aku harus terus fokus pada pekerjaan ini. Ada banyak tanggung jawab yang tidak bisa aku abaikan. Maya mendekatkan dirinya sedikit lebih dekat. Itulah mengapa aku selalu ada di sini untukmu. Dani, aku tidak hanya peduli dengan pekerjaan, tapi juga denganmu. Kamu tahu itu, kan? Dani mulai merasa canggung. Meski Maya selalu ada di sampingnya, dia tidak bisa menghilangkan bayangan Nisa dari pikirannya. Setiap kali Maya mencoba mendekatinya secara emosional, ingatan tentang Nisa kembali menghantui pikirannya. Sementara itu, Nisa yang merasa kebingungan dengan sikap Dani yang semakin jauh, memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dani. Dia mengirim pesan kepada Dani, meminta untuk bertemu di luar kantor. Dani, yang sebenarnya juga merindukan Nisa, setuju. Pertemuan mereka di kafe kecil itu penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Nisa membuka percakapan dengan suara yang bergetar. Dani, aku ingin tahu satu hal. Apakah semua yang terjadi di antara kita benar-benar berarti bagimu? Aku merasa kamu mulai menjauh dariku. Dani terkejut mendengar pernyataan langsung Nisa. Dia menatap Nisa dalam-dalam, mencoba memahami perasaannya sendiri. Nisa, aku tidak pernah bermaksud untuk menjauh. Tapi ada banyak hal yang sedang terjadi. Pekerjaan, tanggung jawab, dan aku tidak ingin melibatkanmu dalam kekacauan ini. Nisa menundukkan kepalanya. Jadi, apakah ini hanya nostalgia masa kecil bagimu? Karena bagiku, perasaanku tidak berubah. Dani terdiam sejenak, lalu meraih tangan Nisa. Ini bukan sekadar nostalgia. Nisa, kamu selalu ada di pikiranku, bahkan ketika aku mencoba melupakannya. Tapi aku bingung. Ada Maya yang juga selalu ada di sekitarku. Aku tidak ingin membuat keputusan yang melukai siapapun. Nisa menarik tangannya kembali, merasa sedikit tersinggung. Jadi kamu masih ragu? Kamu tidak yakin dengan apa yang kamu rasakan padaku? Pertemuan itu berakhir dengan kesalahpahaman. Nisa pergi dengan perasaan campur aduk, sementara Dani merasa semakin terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Dalam beberapa minggu berikutnya, Dani semakin terseret dalam tipu muslihat Maya. Maya memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat Dani merasa bahwa dialah satu-satunya yang bisa mendukung dan memahami Dani. Namun, rencana Maya mulai terungkap ketika Nisa secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Maya dan salah satu temannya. Mereka membicarakan bagaimana Maya dengan sengaja memanipulasi Dani untuk menjauhi Nisa dan mendekat padanya. Hati Nisa hancur, tapi dia tahu bahwa ini saatnya untuk berbuat sesuatu. Dengan keberanian yang tak terduga, Nisa memutuskan untuk menghadapi Maya secara langsung.
Di sebuah ruangan rapat kosong, Nisa berdiri di depan Maya dengan tatapan tajam. Maya, aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku mendengar semuanya. Kamu mencoba memanipulasi Dani untuk menjauh dariku. Kenapa? Apa yang kamu harapkan dari semua ini? Maya tersenyum sinis, tidak mencoba menyangkalnya. Tentu saja, Nisa. Aku tidak akan membiarkan kamu mengambil Dani dariku. Aku yang selalu ada di sisinya. Aku yang berhak atas dia, bukan kamu. Nisa tidak mau mundur. Kamu mungkin bisa mempengaruhi Dani sekarang, tapi pada akhirnya, perasaan yang tulus tidak bisa dimanipulasi. Aku akan memberitahunya semuanya, biar dia sendiri yang memutuskan. Maya tertawa kecil. Kamu pikir dia akan percaya padamu setelah semua yang terjadi? Aku sudah memastikan posisiku kuat di sisinya. Kamu hanya nostalgia. Nisa. Tidak lebih. Tapi Nisa tidak menyerah. Dia menyiapkan bukti dari percakapan yang ia dengar, dan keesokan harinya, dia menemui Dani dengan membawa semua bukti itu. Dani, yang terkejut melihat bukti-bukti manipulasi Maya, merasa bersalah dan marah pada dirinya sendiri karena tidak melihat kebenaran lebih awal. Dani memanggil Maya dan mengkonfrontasinya. Maya, yang tak lagi bisa mengelak, akhirnya mengaku. Namun, bukannya marah besar, Dani justru merasa lega. Akhirnya, dia tahu siapa yang benar-benar tulus terhadapnya. Pertemuan itu diakhiri dengan keputusan besar dari Dani. Dia meminta Maya untuk meninggalkan perusahaan dengan cara yang baik-baik, dan membiarkan dia dan Nisa menjalani hidup mereka tanpa gangguan lagi. Setelah Dani memutuskan untuk mengakhiri hubungan profesionalnya dengan Maya, dia dan Nisa merasa lega, namun masih ada banyak hal yang harus dibicarakan. Meskipun Maya sudah tidak lagi berada di sekitar mereka, hubungan Dani dan Nisa masih diliputi oleh ketegangan. Nisa ingin mendengar langsung dari Dani tentang perasaannya, bukan hanya keputusan yang diambil berdasarkan tipu muslihat Maya. Mereka pun memutuskan untuk bertemu kembali, kali ini di sebuah taman kecil yang dulu sering mereka kunjungi saat kecil. Di tengah suasana senja yang tenang, Nisa membuka percakapan. Dani, aku tahu Maya sudah pergi, tapi aku butuh kepastian darimu. Apakah kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu rasakan? Aku tidak mau hubungan kita berakhir hanya karena nostalgia masa lalu. Dani menatap Nisa dalam-dalam. Ia merasa sulit menjelaskan, tetapi kali ini dia tidak ingin ada lagi kebingungan. Nisa, aku mengerti perasaanmu. Mungkin selama ini aku tampak ragu, tapi itu bukan karena aku tidak yakin pada perasaanku terhadapmu. Aku hanya terlalu terjebak dengan situasi pekerjaan, dan Maya memanfaatkan itu. Tapi sekarang aku tahu, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membuatku merasa seperti di rumah. Nisa masih belum puas. Tapi kenapa kamu biarkan Maya begitu dekat denganmu? Jika kamu benar-benar mencintaiku, kenapa tidak menegaskan itu sejak awal? Dani terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Aku mengaku salah. Aku terlalu fokus pada karir, pada proyek-proyek besar yang kujalankan, hingga aku tidak memperhatikan hal-hal yang lebih penting. Aku tidak tahu bahwa Maya punya niat jahat terhadap kita. Aku terlalu percaya padanya sebagai rekan kerja. Tapi sekarang aku sadar, aku harus lebih menghargai apa yang benar-benar penting. Kamu, Nisa. Percakapan mereka mulai mencair. Nisa, yang tadinya masih penuh keraguan, mulai melihat ketulusan dalam mata Dani. Namun, konflik belum benar-benar usai. Dalam benaknya, Nisa masih dihantui oleh rasa takut bahwa Dani mungkin kembali ke kebiasaannya yang terlalu terfokus pada karir, meninggalkannya di latar belakang. Suara burung di sekitar taman menjadi saksi bisu ketika Nisa dengan lembut berkata, "Aku hanya ingin tahu bahwa aku benar-benar ada di prioritasmu, Dani. Aku butuh tahu kalau kita ini lebih dari sekadar hubungan masa kecil yang kebetulan bertemu lagi." Dani mengangguk pelan. Aku paham. Mulai sekarang, aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pekerjaan atau siapapun lagi membuat kita terpisah.
Aku ingin kamu berada di sisiku, tidak hanya sebagai kenangan indah, tapi sebagai masa depan. Keesokan harinya, Dani mulai menunjukkan perubahan besar. Ia membatasi keterlibatannya dalam proyek-proyek yang terlalu menyita waktu dan lebih banyak meluangkan waktu untuk bersama Nisa. Mereka sering makan malam bersama dan saling berbagi cerita tentang kehidupan yang terlewatkan selama bertahun-tahun. Hubungan mereka mulai membaik, tetapi ada sesuatu yang belum terungkap. Bagaimana perasaan Nisa setelah semua ini terjadi? Di sebuah kafe kecil yang cozy, Nisa membuka diri kepada Dani. Aku selalu merasa kalau kita seperti dua dunia yang berbeda. Dani, kamu di puncak karirmu, sementara aku hanya orang biasa. Itu yang membuatku ragu, bukan hanya Maya. Dani tersenyum. Nisa, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah satu-satunya yang selalu membuatku merasa nyata, di tengah semua kesibukan dan kekacauan ini. Kamu adalah yang membuatku ingat siapa aku sebenarnya. Aku bisa punya segalanya, tapi tanpa kamu, aku tidak punya apa-apa. Nisa tersentuh mendengar ucapan Dani, tetapi masih ada pertanyaan yang mengganjal. Tapi bagaimana jika nanti aku merasa tertinggal lagi? Aku tidak mau hubungan ini berjalan setengah-setengah. Dani meraih tangan Nisa dengan lembut. Kamu tidak akan tertinggal lagi. Mulai sekarang, kita berjalan bersama. Aku ingin kamu tahu bahwa kita ini satu tim. Kita akan menjalani semuanya bersama, baik suka maupun duka. Kisah mereka berlanjut dengan pernikahan yang indah di desa kecil mereka, di hadapan keluarga dan teman-teman terdekat. Nisa mengenakan gaun putih sederhana yang mencerminkan kepribadiannya yang anggun, sementara Dani berdiri di sampingnya dengan senyum penuh cinta. Di bawah langit biru dan angin sepal-sepal, mereka mengucapkan janji setia, mengakhiri perjalanan panjang mereka dengan bahagia. Pada hari itu, di tengah pesta pernikahan yang sederhana namun hangat, Dani berdiri di samping Nisa dan berkata, "Aku selalu tahu bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Mungkin kita sempat terpisah oleh jarak dan waktu, tapi cinta kita selalu menemukan jalannya kembali." Nisa tersenyum bahagia, memandang Dani dengan mata berbinar. Dan sekarang, kita tidak akan terpisah lagi. Kehidupan baru mereka dimulai dengan penuh harapan dan keyakinan. Dani yang dulunya terjebak dalam kesibukan karirnya, kini belajar untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Nisa, yang tadinya ragu akan tempatnya di dunia Dani, kini merasa yakin bahwa cinta mereka adalah fondasi yang kuat. Setiap hari, mereka saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Mereka tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, tapi dengan cinta yang tulus dan kepercayaan yang sudah mereka bangun, mereka yakin bisa menghadapi segala tantangan bersama. Mereka pun menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Dani tidak lagi terjebak dalam ambisi bisnis yang berlebihan, dan Nisa merasa semakin berharga dalam hubungan mereka. Bersama-sama, mereka membangun keluarga kecil yang harmonis, dan setiap kali melihat kembali ke masa lalu, mereka bersyukur bahwa cinta masa kecil mereka berhasil bertahan dan berkembang menjadi sesuatu yang lebih indah. Pada akhirnya, cinta sejati selalu mampu bertahan, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus dilalui. Dani dan Nisa adalah bukti bahwa cinta yang tulus tidak mengenal waktu atau batasan. Setelah menghadapi berbagai rintangan, mereka menemukan bahwa kepercayaan dan pengertian adalah kunci utama dalam menjaga hubungan tetap kuat. Cinta yang kuat bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal pengorbanan, komitmen, dan kemampuan untuk selalu saling mendukung. Bagi kalian yang sedang memperjuangkan cinta, ingatlah bahwa setiap hubungan membutuhkan kesabaran dan ketulusan. Jangan pernah menyerah, karena cinta yang tulus selalu menemukan jalannya kembali. Setelah segala tipu muslihat dan konflik yang mereka hadapi, Dani dan Nisa akhirnya bisa bersama. Cinta mereka, yang tumbuh dari masa kecil hingga dewasa, berhasil bertahan. Melewati segala rintangan. Mereka belajar bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang kuat, dan meski ada orang-orang yang berusaha memisahkan mereka, cinta sejati selalu menemukan jalannya kembali.
Dani dan Nisa memulai hidup baru mereka dengan hati yang lebih dewasa dan bijak, meninggalkan kenangan buruk di belakang dan fokus membangun masa depan bersama. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta yang tulus dan sejati mampu bertahan dari segala cobaan, dan bahwa tipu muslihat dan manipulasi hanya bisa bertahan sementara. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar hilang, meski dipisahkan oleh jarak dan waktu. Pada akhirnya, cinta yang tulus akan menemukan jalannya kembali. Jadi, buat kalian yang sedang memperjuangkan cinta atau pernah merasakan cinta pertama, jangan pernah menyerah. Karena siapa tahu, cinta yang kalian tanamkan di masa lalu akan berbunga di masa depan.